Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Muhammad dengan NPM 073824111096 dari Fakultas Teknik Program Studi Pertambangan Universitas Hairun. Jadi, saya di depan hari ini akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu tentang bahan galian industri di bidang konstruksi. Teman-teman udah pasti penasaran kan? Jadi stay tune ya. Kita sudah masuk di slide pertama, yaitu introduction. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahan galian industri, supaya teman-teman tahu atau punya dasar tentang pengertian bahan galian industri tersebut. Jadi, bahan galian industri adalah bahan tambang non-logam yang dimanfaatkan sebagai bahan baku atau bahan penunjang dalam berbagai kegiatan industri dengan memanfaatkan sifat fisik dan kimianya. Bukan untuk diambil kandungan logam atau energinya, tapi diambil untuk dalam faktor industri konstruksi, seperti semen, keramik, kaca, kertas, kosmetik, hingga bahan kimia seperti batu kapur, pasir kuarsa, kaolin, feldspar. Hal ini tuh mereka ini memiliki peranan penting dalam mendukung proses produksi dan pembangunan. Sekarang kita masuk ke slide kedua, yaitu Evolution Industrial Mining Extraction. Jadi evolusi pengambilan bahan galian industri dari zaman awal hingga ke zaman modern sekarang. Kenapa hal ini penting? Karena menurut saya teman-teman harus tahu bahwa cara pengambilan bahan galian industri seperti pasir dan lain-lain dari zaman lalu itu beda dengan zamannya sekarang. Jadi kita mulai pada early age atau pada zaman lalu. Pada masa lalu, pengambilan bahan galian industri dilakukan dengan cara yang masih sederhana teman-teman, masih bersifat tradisional. Jadi belum ada ekskavator atau alat-alat berat sekarang. Jadi mereka menggunakan cangkul, palu, serta keranjang angkut dengan lokasi penambangan yang umumnya itu berada di permukaan dan skala produksinya itu masih kecil. Jadi kalau pasir doang, kerikil-kerikil doang seperti itu. Dan sekarang kalau modern ya zaman sekarang teman-teman, pada masa modern pengambilan bahan galian industri itu telah berkembang pesat nih. Mulai dari dulu tuh yang masih cangkul dan palu, sekarang tuh udah ada alat berat nih seperti ekskavator, conveyor, dan bahkan bulldozer ya. Habis itu bahan galian industri juga didukung oleh kajian geologi, pemetaan, serta sistem manajemen tambang yang terstruktur. Kenapa harus ada pemetaan kajian geologi? Supaya mereka tahu lebih spesifik persebaran bahan galian industri di suatu lokasi agar mereka bisa melakukan penambangan di berbagai macam daerah yang berbeda. Dan produksi bisa lebih efisien karena mereka punya yang tadi saya bilang tadi, peta dan lain-lain. Habis itu juga disertai dengan pengolahan lingkungan, reklamasi lahan, dan pemanfaatan dampak untuk meminimalkan kerusakan akibat kegiatan penambangan. Nah, sekarang kita masuk ke slide ketiga, yaitu bahan galian industri dalam pembangunan. Nah, ini lebih ke hal yang tadi saya taruh di judul, yaitu memahami bahan galian industri dalam konstruksi. Nah, konstruksi kita bicara soal pembangunan kan. Di sini bakal dijelaskan. Peran bahan galian industri dalam pembangunan sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena itu seperti kita ibaratkan aja kalau kita buat rumah tanpa pasir atau kerikil. Bayangkan tidak? Nah, jadi peran bahan galian industri dalam pembangunan itu sangat penting karena menjadi bahan dasar utama dalam berbagai kegiatan konstruksi dan infrastruktur. Ya betul teman-teman. Jadi sejauh mata memandang, mulai dari bangunan lama hingga bangunan modern sekarang, ini skyscraper atau pencakar langit itu menggunakan 99% bahan galian industri. Contohnya ya, kalau bangunan contohnya seperti jalan, jembatan, fasilitas umum. Kalau ditanya tentang yang material digunakan itu seperti batu kapur, pasir, kerikil, dan gypsum. Hal-hal itu berkontribusi langsung terhadap kekuatan, ketahanan, dan kualitas bangunan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Kita masuk ke slide kelima ya teman-teman. Utilizations of industrial mining material and constructions. Jadi di sini saya bakal taruh 3 material yang berperan penting pada pembangunan, 3 material bahan galian industri. Kenapa hanya 3? Karena ini yang play crucial part atau hal yang berperan penting seperti saya bilang tadi. Yang pertama itu ada batu kapur atau limestone. Batu kapur itu dimanfaatkan secara luas dalam bidang konstruksi sebagai bahan utama pengelolaan semen ya teman-teman. Kandungan kalsium karbonat kayak dalam limestone itu yaitu CaCO3 yang tinggi pada batu kapur berperan penting dalam proses hidrasi semen, sehingga ketika semen itu mengeras bakal jadi kuat, tahan lama, dan stabil dalam berbagai jenis bangunan dan infrastruktur. Dan yang kedua itu adalah pasir dan kerikil. Kenapa pasir dan kerikil? Saya bilang tadi nggak mungkin kita buat rumah atau skyscraper nggak pakai pasir dan kerikil. Mau pakai apa? 99% semen. Wow, kita pasti bakal buang-buang semen ya teman-teman.
Jadi, pasir dan kerikil digunakan sebagai agregat halus dan kasar dalam campuran beton dan mortar. Material ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tekanan, kestabilan struktur, serta mengurangi penyusutan beton, sehingga sangat penting dalam pembangunan gedung, jalan, dan jembatan. Nah, yang ketiga, pasir kuarsa. Apa itu pasir kuarsa? Kenapa harus pasir kuarsa? Nah, jadi teman-teman yang belum tahu bahwa pasir kuarsa itu adalah bahan utama pembuatan kaca. Betul. Dalam pembuatan kaca. Jadi pasir kuarsa ini digunakan dalam bidang konstruksi sebagai bahan baku pembuatan kaca, bangunan seperti kaca, jendela, dan fasad, serta sebagai campuran yang teman-teman dalam beton khusus. Jadi bukan cuma beton biasa aja yang ada, tapi beton khusus pun ada. Jadi kekerasan ketahanannya itu terhadap susunan tekanan membuat pasir kuarsa cocok meningkatkan kualitas dan daya tahan material konstruksi. Nah, kita masuk ke slide 6. Jadi teman-teman yang masih bingung limestone dan pasir kuarsa itu bentuknya seperti apa, saya taruh di gambar ini. Pasir dan kerikil pasti teman-teman udah tahu ya. Jadi betul pasir kuarsa itu warnanya putih. Kenapa warnanya putih? Karena ketika dilelehkan itu ya pasirnya bening, atau seperti kaca yang kita lihat pada sekarang meskipun harus melewati berbagai macam proses kimia dan lain-lainnya teman-teman. Nah, setelah kita masuk tadi ke bahan-bahan dari industri, sekarang kita bahas soal pengambilan dan prosesnya. Jadi, pengambilan itu mulai dari tahap eksplorasi untuk mengetahui jenis sebaran dan kualitas bahan galian industri melalui pemetaan geologi dan pengambilan sampel. Setelah itu dilakukan di kegiatan penambangan, umumnya dengan metode tambang terbuka ya teman-teman. Pengambilan pasir itu biasanya di samping sungai, pengambilan kerikil itu juga pada di atas permukaan tanah dan lain-lain, menggunakan alat mekanis seperti ekskavator dan loader untuk mengambil material dari lokasi penambangan dan mengangkutnya ke area pengolahan. Nah, untuk pada tahap pengolahan, bahan galian industri itu mengalami proses peremukan, pengayakan, pencucian, pengeringan dengan kebutuhan penggunaannya. Jadi kalau pasir kerikil itu bukan berarti cuma langsung diambil, langsung seperti itu saja, tidak, tapi dipisahkan dengan bentuk-bentuknya, diayak supaya bentuk-bentuknya itu terpisah, supaya kita bisa tahu mulai dari kecil hingga yang kebesar. Habis itu prosesnya ini sebenarnya teman-teman untuk memperoleh ukuran, kemurnian juga masuk, dan kualitas material yang sesuai dengan standar industri, sehingga bahan galian industri dapat digunakan secara efektif sebagai bahan baku konstruksi dan industri lainnya teman-teman. Sekarang kita tadi udah mulai bahas ya, dari bahas pertama cara pengambilannya, pengelolaannya, bahan-bahan yang sering digunakan. Sekarang pasti muncul pertanyaan, kalau diambil seperti itu dampak lingkungannya ada atau tidak? Tentunya ada. Jadi dampak lingkungan penambangan bahan galian industri itu dapat berupa perubahan bentang alam ya teman-teman, yang dari gunung bukan jadi gunung lagi seperti itu kan singkatnya. Peningkatan debu, kebisingan, serta penurunan kualitas tanah air di sekitar lokasi tambang. Karena jika tidak dikelola dengan baik, kegiatan penambangan juga dapat menyebabkan erosi, longsor, dan hilangnya vegetasi sehingga berpotensi mengganggu ekosistem serta kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi ya seperti yang saya bilang itu, kita sudah menghadapi sekarang di Indonesia ya, di Sumatera sana. Saya juga cuma berharap saja ketika ada penambangan bahan galian industri atau penambangan lain yang ada di luar sana, let's just wish that they use something that much more efficiency, atau hal yang emang betul berefisiensi. Nah, karena sekarang tadi kita udah bahas soal dampak lingkungannya, di sini saya cantumkan nih effort yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, untuk meminimalkan dampak, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan, seperti penerapan kaidah pertambangan yang baik, pemantauan lingkungan secara berkala, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan. Pengelolaan ini bertujuan agar kegiatan penambangan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Nah, saya juga udah kasih 4 opsi nih dari saya supaya pengelolaan lingkungan tersebut bisa dilakukan. Yang pertama, reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang untuk mengembalikan fungsi lingkungan. Yang kedua, pengendalian debu dan kebisingan melalui penyiraman jalan dan penggunaan alat peredam. Yang ketiga, pengelolaan air dan limbah tambang agar tidak mencemari tanah dan perairan. Dan yang keempat dan terakhir, pemantauan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan secara berkelanjutan. Jadi, untuk yang keempat ini penting ya, tidak mungkin kita mau buat tambang terus tidak tahu regulasi dan peraturannya apa. Jadi cari tahu dulu regulasi peraturannya itu apa, harus gini, harus gitu, supaya kita bisa paham untuk minimalisir dampak yang terjadi. Sekarang kita masuk, sebenarnya bahan industri itu ada tantangan atau tidak sih? Terus prospeknya seperti apa? Ada.
Tantangannya itu seperti keterbatasan ketersediaan sumber daya. Betul, emang teman-teman kalau misalnya pikir pasir itu ada gitu, ada banyak gitu. Yes, ada banyak, tapi ketersediaannya itu sedikit. Begitu pula juga dengan kerikil. Jadi, meningkatnya kebutuhan bahan baku sering pesatnya pembangunan. Jadi kalau kita tahu bahwa gedung-gedung di dunia ini tuh semakin banyak, which is bahan industri itu selalu pasti bakal sering sekali digunakan atau dicari atau diekstrak. Jadi bakal banyak sekali itu pengurangan yang terjadi. Selain itu, kegiatan penambangan juga dihadapkan pada masalah sosial nih, mulai dari biaya. Kita kalau bicara soal utama pasti biaya yang utama. Kebutuhan dan teknologi yang lebih efisien. Jadi karena betul kalau kebutuhannya berkembang pesat, kita nggak mungkin kan harus mengandalkan ekskavator sama alat berat yang lain. Kita harus cari yang lebih canggih lagi nih biar bisa nih. Nah seperti itu. Terus prospeknya seperti apa? Prospek bahan galian ke depan itu cukup menjanjikan teman-teman. Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi konstruksi seperti yang saya bilang tadi, penerapan inovasi penambangan yang mudah dan ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah melalui pengelolaan serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dapat menjadikan bahan galian industri sebagai sektor yang terus berkembang dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi. Nah, kita udah masuk ke jadi karena teman-teman udah dengar dari awal sampai akhir, mulai dari cara pengambilan mahasiswa yang dulu sampai yang sekarang hingga ke tantangan dan prospek ke depannya seperti apa. Jadi sampai situ saja ya presentasi saya. Saya berharap teman-teman bisa mengambil hal yang penting dari presentasi saya dan jadikan hal tersebut sebagai ilmu yang berjalan hingga teman-teman selesai kuliah nanti, karena kita tahu bahwa bahan galian industri itu bakal sering kali disebut dalam perkuliahan dan lain-lain. Jadi I hope that you guys actually listening to my presentations and take it as actually knowledge for you. Dan saya tidak berharap banyak. Terima kasih kepada Pak Syarifullah selaku dosen pengampu mata kuliah karena kami tugas ini, dan that's all for me. Sampai jumpa saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.